Hai guys, selamat datang kembali di channel kami, Grace Sister. Assalamualaikum, hello friend, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan lihat video kali ini yang mau aku lihat ini guys. Ada yang berjudul Deal RI bakal dapat puluhan ribu ton lithium Australia. Nah itu dia judulnya guys. Sebelum kita lihat, buat teman-teman yang berkesempatan waktunya buat mampir di channel aku, makasih banyak. Aku doain semoga teman-teman panjang umur dan murahkan rezeki dan juga diberi kesehatan. Oke, langsung aja dulu kita lihat video kali ini. Kita play dulu. Australia deal ke Indonesia. Luhut blak-blakan ungkap keuntungan Australia ekspor lithium ke RI. Hola. Oke. Mantap Jos. Kali ini yang pertama datang lagi dari Australia dan Indonesia bos. Oke. Negara kita Indonesia pun kini dikabarkan telah berhasil menggait alias menggandeng negara Australia untuk mendapatkan bahan baku tambang langkanya, yaitu bahan tambang lithium yang mencapai puluhan ribu ton jumlahnya bos. Dan seperti yang kalian ketahui, lithium ini pun merupakan salah satu bahan pencipta energi nuklir. Bukan kaleng-kaleng. Lantas pertanyaannya, untuk apakah Indonesia meminta lithiumnya Australia sebanyak ini bos? Dan mengapa Australia mau menjual barang tambang langkanya ini ke Indonesia? Setelah ini kita bahas. Kemudian berita kedua yang tak kalah panas. Negara kita Indonesia baru-baru ini pun ternyata juga telah melobi Australia dan Papua Nugini untuk tidak membantu ataupun mendukung Papua merdeka bos. Mana permintaan atau lobby-lobby ini pun langsung dinyatakan oleh Presiden Jokowi kepada pemimpin kedua negara itu bos. Lantas bagaimanakah pernyataan lengkapnya? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu. Oke, untuk video originalnya teman-teman mampir aja langsung di channel Indomain Design. Seperti yang kalian tahu, baru-baru ini Presiden kita Indonesia Pak Jokowi telah datang mengunjungi negara Australia dan bertemu dengan pemimpin Australia, Perdana Menterinya, yaitu Mr. Anthony Albanese. Dan tak main-main, hasil dari kunjungan dan diplomasi Presiden Indonesia ke Australia ini pun akhirnya membuahkan hasil yang sangat mantap Jos nih bos. Yaitu negara Australia ini telah setuju untuk mengekspor bahan tambang langkanya, yaitu lithiumnya ke Indonesia. Bukan kaleng-kaleng. Karena seperti yang kita ketahui, lithium ini pun merupakan salah satu bahan untuk menciptakan energi nuklir bos. Dan admin kutip dari banyak sumber berita berikut, Australia pun kini bakal mengekspor puluhan ribu ton lithiumnya ke Indonesia. Hal ini pun diungkapkan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan, di mana beliau mengungkapkan bahwa Australia telah setuju dengan Indonesia mau melakukan ekspor sebanyak 60 ribu ton lithium ke Indonesia. Namun meskipun lithium ini merupakan salah satu bahan pembangkit energi nuklir, Indonesia pun bukannya mau membangkitkan energi nuklir dengan lithium Australia ini bos. Tapi puluhan ribu ton lithium ini pun bakal diolah menjadi baterai kendaraan listrik di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah, Indonesia. Nah, mantap Jos nih bos. Sepertinya pendekatan dan diplomasi Indonesia ke Australia mulai berhasil. Pasalnya, dengan setujunya Australia mengekspor lithiumnya ini ke Indonesia, artinya negara kanguru ini pun mendukung program hilirisasi Indonesia. Dan jangan salah bos, Menko Marves Bapak Luhut pun ternyata juga melobi-lobi lagi, merayu lagi Australia untuk mau mengekspor lithiumnya ke Indonesia sebanyak 2 kali lipat lagi jumlahnya, yaitu mencapai 120 ribu ton bos. Pasalnya beliau menyebut Australia bakal mendapat keuntungan tersendiri. Dah, keuntungan apakah itu? Oke, masih dari sumber-sumber yang sama, Menko Marves Bapak Luhut Binsar Panjaitan baru-baru ini telah meminta Australia untuk menambah 60 ribu ton lagi kuota ekspor lithiumnya ke Indonesia bos. 2 kali lipat. Jadi kalau misalnya Australia setuju, Australia deal, Indonesia pun bakal mendapat 120 ribu ton lithium dari Australia. Dan terkait hal
ini, Bapak Luhut pun memaparkan keuntungan yang bakal didapat oleh pihak Australia. Kira-kira apa jadi keuntungan yang dapat sama Australia nanti ya? Oke, tapi sebelumnya kita lihat dulu ya. Jadi maunya 2 kali lipat ya guys, jadi dapat ratusan gitu. Benar-benar Bapak Luhut ini keren banget. Dimana yang pertama adalah pihak Australia nanti bisa ikut berpartisipasi ke dalam pengembangan hilirisasi mineral di Morowali, Sulawesi Tengah. Mungkin dengan cara Itu keuntungannya ya, membangun keuntungan untuk pabrik-pabriknya di sana, Australia. bos. Bapak Luhut mengatakan mereka nanti bisa ikut partisipate di dalam proyek itu. Jadi sehingga itu kita lakukan jointly dan mereka setuju dengan itu. Kemudian keuntungan lainnya yang bisa didapatkan Kerjasama aja ya. Australia adalah biaya produksi yang lebih murah di Indonesia karena ekosistem mobil listrik sedang dikebut di Indonesia. Dan artinya kemungkinan besar nanti negara Australia juga bisa ikut memproduksi mobil-mobil listriknya di Indonesia nih bos, dengan harga yang jauh lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena bahan baku dan komponen-komponennya semua ada di Indonesia. Oke, Jadi jadi kalau itu ya mau, keuntungannya. Australia bisa join bos, mungkin dengan cara nanam saham atau membuat pabriknya langsung di Indonesia. Jadi gak perlu lagi mereka keluar biaya ekspor, biaya angkut, dan lain-lain bos. Karena pengolahan bahan baku semuanya Sulawesi ada di sebagai pusat Indonesia. hilirisasi Bapak nikel. Luhut katakan, itu saya kira satu hal. Dan kos di Australia kan bisa 4 kali lebih mahal dari kita. Kalau membuat processing mobil listrik misalnya dari A to A, jadi kalau di Indonesia kosnya pasti lebih turun, ujar Bapak Luhut. Nah, mantap jos nih bos. Indonesia dan Australia pun kini sepertinya semakin nempel aja nih dengan berbagai kerjasama. Dan kini kerjasama yang digodok adalah teknologi masa depan, yaitu ekosistem kendaraan listrik. Mantap jos. Jadi kendaraan listrik ya. Berita kedua yang tak kalah panas, tak cuma masalah masa depan dan teknologi bos. Presiden kita Pak Jokowi ternyata juga melakukan diplomasi lain kepada Australia dan juga Papua Nugini terkait Papua Indonesia. Tak main-main, pemerintah kita Indonesia pun ternyata sudah belak-belakan langsung ngomong ke Australia dan Papua Nugini agar tidak lagi mendukung OPM bos, alias Operasi Papua Merdeka. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Presiden kita Jokowi pun baru-baru ini disebutlah kunjungan kerja ke Australia yang selama ini menunjukkan dukungan terhadap gerakan Papua Merdeka. Pak Presiden katakan telah bicara secara informal dengan pimpinan dua negara yaitu Australia dan Papua Nugini. Hal itu ia lakukan dalam kunjungan kenegaraan awal pekan ini bos. Pak Jokowi pun berkata, saya sudah berbicara dari hati ke hati, informal baik kepada Australia maupun Papua Nugini. Kita harapkan dengan dua kunjungan itu bisa meredam konflik-konflik dan keinginan-keinginan, ujar Pak Jokowi di Jayapura yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden Jumat 7 Juli 2023 kemarin bos. Pak Presiden kita pun juga mengajak kerjasama Australia dan Papua Nugini di bidang ekonomi bos. Dan beliau menawarkan kerjasama di bidang pertambangan seperti berita yang admin sampaikan tadi. Beliau juga menyebut Australia dan Papua Nugini sebagai negara berpengaruh di kawasan Asia Pasifik dan Pak Jokowi berharap kerjasama yang dibangun bisa mempererat hubungan Indonesia dengan dua negara tersebut bos. Mantap jos. Jokowi kunjungan kerja ke Australia dan Papua Nugini. Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Magazines. Nah teman-teman ya, itu dia videonya udah kita lihat. Ada dua berita yang kita lihat tadi. Yang pertama itu yang lithium ya, itu ada kerjasama nanti juga dengan Australia masalah kendaraan listrik, kendaraan masa depan ya. Itu proyek yang besar banget. Terus berita kedua tadi ada itu ya, yang Pak Jokowi melobi dua negara Australia bersama Papua Nugini untuk tidak mendukung Papua Merdeka itu ya, Operasi Papua Merdeka. Aku nggak tahu mau ngomong apa. Ini sih keren banget sih untuk kerjasama yang
untuk Indonesia yang membuat kendaraan listrik ini tuh emang lagi heboh lah gitu kebijakan yang kayak masa depan Indonesia. Itu nanti ada hilirisasi, jadi karena emang ya hilirisasinya Indonesia kemarin itu mendapat tentang dari IMF ya guys, banyak banget ya cobaannya ya, rintangan tapi itu demi Indonesia maju guys, jadi Bapak Presiden kita harus mendukungnya, ini keren banget. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu, kita bisa jumpa lagi di next video. Bye, don't forget like, comment, share, and subscribe, jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih, see you, bye.